Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ade Arizona, salam Aglo5. Ini sama Mas Febri. Mas Febri itu terkenalnya di Facebook. Terkenalnya di Facebook itu Mas Ceng Ceng Po. Salah satu seller handal di Indonesia. Memang kita bermainnya sudah lama ya Mas ya? Sudah lama, ada sekitar 4 sampai 5 tahun. Tadi ada pertanyaan dari Mas Yuda. Mas Yuda ada pertanyaan, apa saja toh Mas? Terus apa saja aglonema hibrid Indonesia yang bisa dikultur Thailand? Monggo nanti bisa didengarkan bagi teman-teman. Tapi ini tidak semua, tidak semua, tapi sebagian yang bisa dikultur Thailand itu apa saja. Berhubung ada teman saya ini Mas Ceng Ceng Po, mau perkenalan dulu Mas Febri. Untuk sahabat-sahabat aglonema di Arizona. Ya, perkenalkan, salam semuanya. Nama saya aslinya Febri ya, tapi di Facebook namanya Ceng Ceng Po. Itu saya buat, ada sejarahnya lah ya, kenapa Ceng Ceng Po. Itu zaman-zaman nakal ya. Itu nakal Pak? Dulu Mas, dulu nakal. Oke. Jadi namanya asli itu Mas Febri, dan di Facebook mungkin sudah punya nama kalau di Facebook Mas Ceng Ceng Po. Untuk yang pertama saya jelaskan masalah hibrid dulu. Hibrid itu adalah silangan dari aglonema spesies atau sudah silangan dari spesies itu sendiri menghasilkan sesuatu yang baru, itu yang dinamakan hibrid, ya. Hibrid. Terus kalau aglonema itu paling banyak itu di Indonesia itu penyilangnya cuma satu ya Mas ya. Tapi ada beberapa, tapi yang paling banyak hibrid Indonesia, silangan asli Indonesia itu Pak Greg Hambali. Yang banyak rilis dari Pak Greg. Dan untuk yang Thailand itu kurang tahu, tapi banyak juga penyilang dari Thailand, itu sekitar ada 4 penyilang ada Mas. Sehingga hibrid yang dihasilkan itu kebanyakan dari Thailand. Ya. Misal hibrid Indonesia itu sekitar 250, hibrid Thailand bisa sampai 500-an ya Mas ya. Bahkan hampir tiap tahun pasti keluar lagi. Seperti yang akhir-akhir ini juga tadi saya shoot itu Sinstar sama Laksabwet, itu kemungkinan masih baru. Ini ada pertanyaan Mas Febri, aglo apa saja hibrid Indonesia yang bisa dikultur jaringan, bisa dikultur oleh Thailand Mas? Misalnya apa saja Mas itu Mas? Sebenarnya dari dulu itu yang paling banyak kena kultur itu Widuri. Awal-awal ya Widuri. Awal Widuri ya Mas. Tiara. Widuri, Tiara, ya. Kemudian ada Moonlight itu malah sudah ya. Sudah kena kultur. Kemudian lokalan yang akhir-akhir ini Adelia juga masuk. Banyak sih, karena udah mulai bisa katakan, ibaratnya kemarin dulu Pak Greg sepertinya untuk di kultur, di sistem kultur sebagian silangan Pak Greg itu nggak bisa. Oh ya. Tapi dengan kemajuan teknologi itu akhirnya bisa dikultur. Ngeri sih teknologinya sana, luar biasa. Moonlight itu terutama. Oke. Saya tambahkan untuk hibrid apa saja, biasanya Ariana itu bisa. Ariana, Adelia, Tiara, Widuri, Hot Lady udah pernah Mas? Hot Lady belum pernah dengar. Pos itu sudah. Oh iya, Pos yang melegenda itu di kemarin sempat masalah pas booming Pos ya. Iya. Pos harganya naik ya. Akhirnya Thailand datang dengan sistem sangat ibaratnya gimana ya, monopoli ya mungkin ya. Karena kan bisa sekali kultur terus akhirnya memenuhi pasar. Sana untuk
untuk yang terbaru itu Lotus sama Karsa itu sudah bisa. Oh ya, yang untuk koleksi ya itu Kansa sama Lotus. Lotus itu udah bisa ya. Dan kultur Lotus sama Kansa kemungkinan nggak bisa banyak. Belum banyak. Iya, soalnya masih baru ya. Oke. Jadi gini, kultur jaringan itu memperbanyaknya Thailand. Aslinya itu sama. Masa sampai dewasa. Misalnya kalau kita manual paling satu pohon itu dalam waktu 1 tahun saya bisa menghasilkan 3 atau 4 pohon lewat cacahan. Okay. Tapi di kultur jaringan bisa satu pohonnya itu bisa sampai ratusan. Okay. Karena butuh kecilnya aja sudah bisa untuk tunas. Kalau kita kan ambilnya perluas. Satu pohon paling 4 ya. Iya, satu pohon itu paling 1 tahun bisa 4 lah. Apalagi nunggu anakan. 2 tahun baru bisa. Lah, nunggu anakan itu 2 tahun. Mas Febri, kalau untuk saudaranya Monlek Mas, saudara Monlek itu ada RL sama Goliath. Itu belum ya Mas? Belum. Untuk saudaranya, koreksi ya. Untuk saudara Monlek itu Esme. Oh, malah. Esmeralda sama Goliath. Untuk ini masih kebanyakan lokal sih. Oh, masih kebanyakan lokal. Jadi yang kultur selama ini belum. Baru Monlek yang baru Monlek. Ya. Terus apa saja? Kita tanyakan Mas Febri, apa saja yang istilahnya belum bisa, sementara belum bisa di kultur jaringan oleh Thailand itu biasanya apa Mas? Banyak. Sehingga harga sekarang kan kalau yang belum dikultur itu kan naiknya wah umum itu. Apa saja Mas? Untuk beberapa aglo yang akhir-akhir ini mulai naik. Itu untuk silangan Pak Greg ya? Iya. Ya. Untuk silangan Pak Greg sebagai contoh itu ada Astrid, Angela, kemudian Audrey ya. Audrey itu, kemudian ada Mother Teresa, sekarang Alicia. lagi banyak-banyaknya Alicia ini juga baru. Udah nggak tahu tuh barangnya kemana aja. Hilang kayak. Tapi tetap masih ada. Masih ada. Berapa ada yang kemudian itu Fitri, silangan lawas sekali itu. Fitri ya. Itu Fitri itu rilis pas Idul Fitri kalau nggak salah, makanya namanya Fitri. Oh iya. Kemudian jenis-jenis lawas nih yang masih belum bisa dikultur gitu. Goliath juga salah satu. Goliath itu masih lokal kebanyakan lokal. Terus Suges RL itu saya belum. RL itu juga belum. Misal kalau ada barang kultur jaringan pasti selama 4 tahun terakhir ini saya tahu, soalnya memang 4 tahun 5 tahun terakhir ini saya mendatangkan terus. Jadi apa saja toh barang yang hibrid Indonesia tapi bisa dikultur Thailand gitu. Jadi gimana ini Mas Febri untuk bertani ini cocoknya untuk di Indonesia ini apa Mas? Kalau untuk diperbanyak bagi teman-teman sahabat aglonema ini sebaiknya yang bisa dikultur atau yang tidak gitu. Monggo sih bebas mau gitu. yang dikultur, mau yang tanian lokal, yang penting satu bibitnya unggul. Misal Monlek udah kena kultur, oke, carilah Monlek yang benar-benar buat indukan bagus. Dilihat dari warna, kemudian tampilan, kesehatan. Monlek kultur kalau sudah lama di Indonesia ada ibaratnya loncatan mutasi ya, loncatan gen, warnanya menjadi semakin menarik. Ditani mungkin keturunannya bagus. Ini saya contohkan, ini perbanyakan kultur jaringan Thailand ya. Ini yang baru datang paling sekitar 2 minggu, tapi ini sudah sekitar setengah tahun. Ini sama-sama kultur ya? Sama-sama kultur, ini juga Thailand, kultur jaringan Thailand tapi hibrid Indonesia. Ini
bedakan lah. Biasanya untuk Monlek itu sudah dipotong dari sananya itu kan. Tapi kalau udah lama di Indonesia ya warna sama gitu. Keren ya. Keren ya. Sama lokal pun nggak bisa bedain ya. Nggak bisa bedain. Jadi hybrid Thailand pun kalau di rawat dengan bagus itu bisa menghasilkan aglo juga yang bagus. Oke. Ya terima kasih Mas Febri sudah memberi arahan. Ada banyak juga yang hybrid Indonesia yang belum bisa dikultur itu ada banyak. Oh banyak. Oke. Banyak juga. Misal Roro Mendut itu belum. Roro Mendut. Terus Alicia itu sendiri. Arimbi ya. Saya neh Arimbi. Barang nggak tersentuh itu. Doib ibaratnya. JT itu ya akhir-akhir belum. JT 2000, JT 3000 itu juga belum. Yuda, Arjuna itu juga belum. Okay. Reanita belum ya bisa belum pernah lihat. Belum pernah lihat istilahnya belum pernah lihat imporan Reanita itu belum lihat. Nancy ya. Pagret silangan banyak banget. Oke. Kalau nggak buka referensinya. Ya, monggo mungkin bisa menjadi gambaran buat teman-teman buat teman-teman gambaran apa aja tapi yang istilahnya bisa ditani di rumah ataupun kultur ataupun lokal. Nah menurut saya sama saja. Menurutku sama aja sih Mas. Masalahnya gini, kultur datang dari Thailand masuk Indonesia. Oke, nah seharusnya kan ibaratnya 1 bulan baru ya biar menyesuaikan iklim lah. Tapi untuk kondisinya tetap sama sih. Sama. Tapi masalahnya kadang harga kultur kadang lebih murah ya. Karena memang dari sana jumlahnya banyak. Ya, otomatis untuk harganya mungkin lebih miring daripada lokal. Karena lokal memang tanian sendiri, mungkin dari petani dapatnya induk udah mahal. Ya. Petani mau jual kan ibaratnya harus sesuai dengan. Iya. Dan saya tambahkan. Jadi mengapa yang impor Thailand itu susah merawat? Karena kebanyakan reporting. Dari Thailand ke reporting dari importer ke istilahnya seller yang cukup besar itu reporting, seller itu ke reseller sendiri itu reporting. Jadi susahnya itu kebanyakan reporting. Jadi diusahakan, menurut saya diusahakan kalau beli import bersama potnya. Sekalian pot. Yeah. Tidak kebanyakan reporting. Gak perlu takut sih beli barang kultur. Enggak perlu takut menurut saya juga. Selama ini saya cari kultur yang hampir banyak kan kultur banyak yang unik ya dari segi warna, bentuk daun dan lain-lain. Kalau warna memang kalah kita. Kalau kita batik Indonesia juara. Kalau warna memang kita kalah. Warnanya memang sana lebih bagus sih. Katakan Subsom aja turun 100 pot yang loncatan gen warna dananya lebih bagus banyak. Kemarin aku ambil semakin bulat warnanya makin maron. Semakin maron. Itulah cocok buat indukan. Makanya di rumah ada 5 gede-gede kakak jual. Padahal itu impor kultur keren. Ya nanti saya shoot juga di belakang. Saya ada beberapa indukan itu Green Arha, Green Covid, Subsom, Red Majesty. Walaupun kultur jaringan, walaupun impor itu bisa sebesar itu. Nanti saya shoot, saya tambahin nanti. Oke. Ada sesuatu aglonema, ada beberapa aglonema itu yang diperbanyak kultur jaringan itu secara massal itu Mas. Jadi stok ada terus. Yang stok ada terus, yang impor itu pasti ada Subsom, salah satunya. Okay. Kedua Endut Anjamani itu pasti ada stok yang dibuat massal imporan. Terus yang ketiga Katrina, Red Katrina. Okay. Yang keempat Red Anjamani. Jadi 4 ini itu di kultur jaringan massal oleh pihak Thailand.
Ya, gitu. Zaman-zaman pandemi awal ya, itu tetap ada ya, biarpun sana stop produksi. Ada terus. Ada terus. Sama Suksom terutama. Pasti ya, di list itu ada terus. Di Madonna. Untuk Mas Febri, hibrid Thailand yang sekarang jenengan sukai itu apa, Mas? Dari Thailand. Apa ya? Asri? Oh ya. Asri masuk itu. Asri itu salah satu hibrid Thailand yang sekarang naiknya murah umum. Naik daun itu. Keren ya. Apalagi yang mutasi entah pink atau merah atau pink atau putih. Itu bisa 5 juta ke atas ya, Mas? Ya. Tapi yang untuk biasa mungkin sekitar 3 sampai 5. Untuk petani sekarang mungkin happy ya, harganya naik. Kalau Marsa Arjani itu? Marsa itu juga itu dari Thailand. Rinjani, Marsa, Asri ya. Asri itu itu masih satu lah. Jadi itu hibrid Thailand tapi juga tidak secara kultur diperbanyak Thailand ya, Mas. Kemungkinan gitu. Ya. Jadi dari sana pun stoknya juga nggak banyak. Masuk sini pun jadi nggak banyak. Jadi kenapa harganya nggak naik-naik ya? Nggak turun-turun. Ya, memang karena stoknya dari sana pun nggak ada. Oh iya. Kebanyakan lokal pun juga nggak banyak. Misal seperti kemarin yang terakhir hibrid Thailand yang terbaru itu Mekarsari, Mas. Saya mintanya 10, Mas. Tapi cuma dikirim cuma 3. Peminatnya banyak. Peminatnya jadi 2020 kemarin itu ada hibrid Thailand baru ya, Mekarsari. Tapi saya mintanya 10, tapi cuma dikirim cuma 3. Berarti itu tidak dikultur secara massal di Thailand. Sana pun nggak banyak. Nggak banyak. Masuk Indonesia dikit, peminat banyak. Big Mama? Oh ya, Big Mama. Big Mama kan dia juga hibrid Thailand. Kalau punya mutasi Big Mama, seger banget ya. Pretty Woman, Mas, dia Mas, Pretty Woman. Pretty Woman mutasi pink, waduh bagus itu. Lagi. Hibrid Thailand juga ada sebagian yang cantik juga. Batiknya juga bagus. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya dan Mas Febri masalah kultur jaringan. Ada beberapa jenis apa saja yang dikultur, ada yang belum bisa, sementara belum bisa. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya, Mas Cecekmu apa untuk penggemar aglonema yang baru memulai bertani aglonema, apa saja masukannya, Mas? Untuk yang baru terjun langsung ke aglonema, saya sarankan untuk kebanyakan kan itu ya banyak yang cari aglon. Tanpa pikir pada aku belum punya aglon. Cari murahnya toh. Aku belum punya aglon ini. Ambil, harganya murah. Kebanyakan ketipu sih ya. Jadi pintar-pintar sih. Kalau cari ya benar-benar seller yang benar-benar amanah. Itu memang sulit sih. Salah satu amanah di sini. Ini juga. Keren amanah. Insya Allah barang rusak. Yang penting nggak usah takut nih, kultur ataupun lokal, cari aja, suka beli. Nah, mulai dari yang murah-murah dulu, belajar cara menanam, merawat. Sudah bisa oke, cari yang mulai koleksi. Monggo sih mau langsung koleksi ya nggak apa-apa, bebas. Yang penting punya uang. Yang biasa dulu, nanti kalau udah bisa, yang sedang, yang jutaan rupiah, monggo. Takutnya nanti langsung beli yang jutaan, nah kayak aglonema tuh sulit karena Anda belum memahami. Jadi untuk merawat aglonema, saya sama Mas Febri ini ya juga dari pengalaman dulu 1 tahun baru bisa. Oh, iki toh kekurangannya ini, ya Mas. Antara aglonema aku beda sih ya, Kocin katakan Suksom itu dengan Dotledit Tiara beda. Tapi tetap sama sih untuk penempatan dan lain. Cuma kadang perlakuannya agak beda. Kocin mungkin tempat yang terlalu panas itu lembek. Beda dengan Tiara tetap tegak. Oke, terima kasih Mas Febri sudah memberi masukan pada saya dan teman-teman sahabat aglonema mengenai apa saja tentang
aglonema yang bisa dikultur jaringan. Next video selanjutnya sama Mas Febri juga kita tentang marketing aglonema itu seperti apa biar bisa menjadi sukses seperti Mas Febri. Oke.